Indonesia itu beragam, tapi apakah kita sudah benar-benar bersatu? Fakta di lapangan, perbedaan masih bisa jadi pemicu konflik. Lalu, bagaimana caranya kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Hari ini kita akan bahas kasus nyata, bukan sekedar teori. Kasus yang sangat relevan yaitu pertemuan Mahfud MD dengan si sepuh Madura di Yogyakarta. Halo semuanya, kenalin aku Agustina Dwi Cahyani dengan NIM 250910201117. Halo, saya Liana Selehadi dengan NIM 2502104021110. Ingin menjelaskan latar belakang kasus. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Kuraja Nita dengan NIM 2502110402127. Akan membahas kaitannya dengan integrasi nasional. Saya Fatina Nafani Harba dengan NIM 2509110202094 yang akan menguraikan faktor penyebab disintegrasi. Perkenalkan, saya Muhammad Riko Fauzi dengan NIM 2501104011089 memberi alternatif penyelesaian. Sebuah surat tantangan carok yang beredar di media sosial menjadi perhatian publik setelah seorang pelanggan warung Madura di Babarsari Sleman, Yogyakarta menolak membayar barang yang dibelinya. Juru bicara komunitas keluarga Madura, Mahrus Ali, menegaskan bahwa surat yang viral bukanlah bentuk provokasi, melainkan ekspresi keresahan atas serangkaian kejadian yang dialami pengusaha warung Madura selama 1 tahun terakhir. Dalam surat yang viral tersebut, komunitas Madura menyampaikan keresahan atas dugaan tindakan oknum yang kerap merusak dan mengambil barang tanpa membayar. Forum Keluarga Madura pun meminta adanya solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Merespon hal ini, komunitas keluarga Madura Yogyakarta bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Komplek Kepatihan Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 2 langkah utama untuk mencegah insiden serupa. Pertama, seluruh warung Madura diwajibkan mencantumkan tulisan bayar tunai di tempat usaha mereka. Kedua, aparat penegak hukum diminta menindak tegas segala bentuk pemaksaan atau kasus tidak membayar. Gubernur DIY menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, dan unsur keamanan lainnya telah berdialog untuk meredam situasi. Meski sempat muncul tantangan terbuka untuk duel carok, perwakilan komunitas menegaskan bahwa mereka tetap menjunjung tinggi perdamaian dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kasus ini terjadi di Yogyakarta tahun 2025. Saat itu Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bertemu dengan para sesepuh Madura. Tujuannya jelas, menjaga kondusivitas, membangun komunikasi, dan mencegah konflik yang bisa mengancam persatuan. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa dialog adalah kunci menjaga integrasi nasional. Kasus ini erat kaitannya dengan integrasi politik dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik tampak dari langkah pemerintah melakukan dialog langsung, bukan sekedar perintah dari atas. Sedangkan integrasi sosial budaya terlihat dari upaya mempererat hubungan antar etnis, khususnya masyarakat Madura dengan masyarakat Yogyakarta. Jadi, ini bukan hanya soal politik, tapi juga tentang bagaimana kita hidup berdampingan. Kita bicara potensi disintegrasi, ada beberapa faktor penting. Yang pertama, perbedaan budaya dan etnis yang bisa memicu salah paham. Yang kedua, isu politik dan keamanan yang sensitif, sering jadi bahan bakar konflik. Ketiga, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, informasi palsu atau hoax yang mudah menyebar dan memperkeruh suasana. Lalu, apa solusi dan pencegahannya? Pertama, dialog terbuka dan berkelanjutan harus terus dilakukan. Kedua, pendidikan multikultural penting untuk membentuk sikap toleransi sejak dini. Ketiga, tokoh masyarakat dan agama perlu jadi mediator dalam konflik. Keempat, pemerintah harus sigap menangani hoax. Dan terakhir,
pemerataan pembangunan ekonomi agar tidak ada kesenjangan yang konflik. Terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, kasus Mahfud MD dan Sepuh Madura di Yogyakarta memberikan pelajaran penting, yaitu integrasi nasional bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan proses yang harus dijaga terus-menerus. Isu ini relevan karena Indonesia semakin beragam, tapi juga rentan konflik. Dan kuncinya ada pada komunikasi, toleransi, dan pembangunan merata. Integrasi nasional bukan sekedar kata-kata, melainkan adalah fondasi agar Indonesia tetap kokoh. Kami percaya perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan alasan untuk semakin kuat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.